Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-64. Seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya, di mana Yuho sudah kembali ke Akademi Shrek bersama dengan Yan Yaoze dan Xian Lin berhubung pemilik mata spiritual itu telah dijebak oleh Jing Hongchen dengan memberikan cincin emas berisi logam langka yang ternyata telah diincar oleh Dolu Harimau Kalajengking dan Dolu Kaisar Naga Kegelapan Long Xiaoyao yang merupakan kembaran Doluo Dewa Naga Mu'en. Yuho berhasil memenangkan taruhan pertama dengan Long Xiaoyao, namun untuk menjaga cincin emasnya agar tidak direbut, Yuho harus melakoni pertaruhan lain dengan Long Xiaoyao dan wajib membuat Dolu Kaisar Naga itu berpindah tempat dalam 3 pertukaran. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana pertempuran luar biasa GG antara Yuho dan Long Xiaoyao hingga membuat Dolu Kaisar Naga Kegelapan itu memahami kenapa rivalnya akhirnya mengangkat Yuho sebagai murid. Yang lebih membagongkan lagi, di episode kali ini kita akan melihat kemunculan perdana dari Wang Qiao yaitu seorang gadis dengan penampilan plek ketiplek dengan wujud asli Tang Wutong. Ayo, apakah Wang Qiao adalah Tang Wutong yang akhirnya akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Yuho? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Setelah berpandangan seminggu lamanya dengan Long Xiaoyao, Yuho mulai meledakkan kekuatan roh dalam tubuhnya dan membuat sang Dolu Kaisar Naga Kegelapan cukup terkejut ketika menyadari bahwa kultivasi Yuho sudah mencapai ranah bersatunya surga dan manusia. Yuho mengumpulkan kekuatan roh sebelum kemudian mengaktifkan mata takdir dan bersiap untuk merapal teknik peninggalan Mu'en, yaitu Raja Turun ke Dunia. Tepat ketika teknik diaktifkan, Yuho memperlihatkan bayangan naga suci cahaya yang sekali lagi muncul ketika membentuk tinju emas raksasa sebelum merobek cakrawala dan menyerbu lurus ke arah Long Xiaoyao hingga menimbulkan ledakan kekuatan roh yang cukup dahsyat. Ledakan itu bahkan membuat Yan Yaoze dan Qian Lin terdorong mundur beberapa langkah, sementara Long Xiaoyao masih tidak bergeming sama sekali ketika memuji keterampilan Yuho dalam mempraktekkan teknik andalan rivalnya tersebut. Pemandangan ini sudah cukup menunjukkan bahwa Yuho masih belum bisa menggoyahkan Long Xiaoyao dalam pertukaran pertama mereka dan harus berusaha lebih keras dalam pertukaran selanjutnya. Yuho tidak pernah berharap bahwa pertaruhannya dengan Long Xiaoyao akan berjalan mudah dan segera meledakkan atribut es ekstrimnya yang membuat seluruh pegunungan segera menjadi musim dingin yang membekukan. Ledakan pada pertukaran kedua menunjukkan bahwa Yuho memang memiliki beberapa keterampilan yang bahkan membuat Zhang Peng harus mengakuinya. Kendati demikian, Long Xiaoyao masih tidak bergeming membuat Yan Yaoze langsung menunjukkan wajah serius ketika berkata kepada Qian Lin bahwa mereka harus membawa Yuho kembali apapun yang terjadi, bahkan jika upaya itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Yuho juga sudah kehabisan cukup banyak kekuatan roh hanya dengan 2 pertukaran awal, namun dia tidak akan menyerah begitu saja dan mulai merapal serangan terkuatnya yang merupakan teknik penggabungan diri dengan Sunu untuk menciptakan es tak tertandingi. Tidak menduga sama sekali Yuho mampu melepaskan serangan semenakutkan ini, Long Xiaoyao agak terlambat merespon hingga membuat kuda-kudanya goyah ketika dipaksa menahan gempuran pedang salju Sunu yang dilepaskan hingga batasnya. Yuho sekali lagi meludahkan seteguk darah dari mulutnya ketika terlibat benturan langsung dengan Long Xiaoyao, membuat Sunu buru-buru muncul ketika memberikan bantuan dukungan kekuatan sebagai penguasa kutub utara yang tentunya dikenali oleh Long Xiaoyao.
Setelah mengeluarkan kekuatan Sunu, Long Xiaoyao paham bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan diri tanpa roh pelindung hingga akhirnya membuat bayangan naga kegelapan melesat keluar dari tubuhnya sebelum melilit pedang salju dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Yan Zhaoze segera menangkap tubuh Yuho yang terhempas dalam kondisi lemah letih lesu, menunjukkan bahwa pertarungan melawan Sang Dolu Kaisar Naga telah menguras seluruh kekuatan roh maupun kekuatan spiritual muridnya. Long Xiaoyao dengan penuh kelapangan dada mengakui kekalahannya, membuat Yan Zhaoze benar-benar bersyukur rival gurunya itu mematuhi janji, kalau tidak pasti Yuho tidak akan bisa bertahan dalam pertempuran ini. Nah, jadi yang bingung kenapa Yan Zhaoze nyebut Mu'en guru, emang Mu'en udah duluan jadi gurunya Yan Zhaoze sebelum mengangkat Yuho ya guys ya. Jadi bisa dibilang Yuho sama Yan Zhaoze itu tuh saudara seperguruan. Zhang Peng sedikit tidak puas melihat Long Xiaoyao melepaskan Yuho begitu saja. Namun Long Xiaoyao dengan tegas berkata bahwa dia akan menepati janji, dan kalau Zhang Peng tidak terima, Dolu Kaisar Naga itu mempersilahkannya untuk bertarung dengan 3 Master Dunia Roh. Berhubung Xuanji juga akan segera bergabung dengan mereka. Dan benar saja apa yang dikatakan Long Xiaoyao, hanya dalam sepersekian detik aura luar biasa kuat melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka sebelum kemudian berubah menjadi seorang manusia setengah dewa banteng emas yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Akademi Shrek Sang Dolu Tauti Emas Xuanzi. Xuanzi menatap Long Xiaoyao tidak senang, sementara Sang Dolu Kaisar Naga tertawa puas ketika tubuhnya melayang ke angkasa dan menunjukkan kegembiraan karena dia masih hidup ketika rivalnya si Naga Cahaya telah pindah alam. Karena sekarang urusan dengan Long Xiaoyao telah selesai, Xuanzi pun mengajak rombongan Akademi Shrek kembali sambil menceritakan kepada Yuho hubungan macam apa yang dimiliki Long Xiaoyao dengan Mu'en. Ceritanya Mu'en dan Long Xiaoyao mulai dikenal dunia sebagai naga kembar adalah ketika mereka bertemu dalam kompetisi Master Roh tingkat lanjut. Selain kedua naga suci kembar, ada pula seorang dolu perempuan dengan kekuatan setara yang menjadi teman dekat naga kembar yang bernama Ye Xi Sui. Nah, hubungan Mu'en dan Long Xiaoyao menjadi renggang ketika kedua naga suci sama-sama jatuh cinta kepada Ye Xiu Xiu dan akhirnya sering bertarung satu sama lain hingga memicu pertempuran yang mengguncang bumi. Ya, sama kayak ceritanya Tang Ho, Tang Xiao, dan Ah Yin lah ya. Bedanya yang sebelumnya Tang Xiao ngalah, yang ini malah baku hantam. Masih inget kan? Pertempuran keduanya berakhir ketika Mu'en mengalami pertarungan hidup mati dengan mantan ketua sekte Benti Dubushi yang membuatnya mengalami luka parah, di mana pada waktu yang sama Long Xiaoyao juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari dunia. Adapun Ye Xiu Xiu yang menjadi penyulut ketegangan gak tahu tegang apanya antara dua naga kembar itu justru jatuh menjadi Master Roh jahat, dan cerita ketiga serangkai pun berakhir begitu saja tanpa diketahui oleh orang lain. Yuho manggut-manggut mendengar penjelasan dari Xuanzi tentang 3 serangkai sebelum perhatiannya dialihkan dengan pemandangan Akademi Monster yang sudah mulai nampak di pelupuk matanya. Xuanzi meminta Yuho untuk tinggal di pavilion Dewa Laut sementara waktu setelah sampai di akademi, dan para petinggi akan mengurus akomodasi Yuho setelah acara besar akademi selesai digelar. Tidak ada yang menjelaskan acara apa yang sebenarnya dimaksud ketika 3 petinggi akademi terburu-buru ke pavilion Dewa Laut. Namun karena Yuho sudah tidak sabar bertemu teman-temannya, terutama Ayang Wando, pemuda kekaisaran Xinglo itu meminta izin untuk pergi ke akademi lebih dulu dan langsung bernostalgia ketika melihat bahwa akademi ini mengalami cukup banyak perubahan setelah 2 tahun berlalu sejak terakhir dia menginjakkan kaki di akademi ini.
Ingatan-ingatan bagaimana pertama kali Yuho sampai di akademi menyeruak ke pikirannya, membuatnya mau tidak mau mengingat Mbak Yaya yang memang merupakan pintu masuknya menuju akademi Shrek dan perkembangan luar biasa yang Yuho sampai saat ini. Astaghfirullahaladzim, capai sampai saat ini. Nah, karena itulah entah itu Tang Ya ataupun Ma Shou-tu, dimanapun keduanya berada, Yuho berjanji akan membawa dua tetehnya kembali apapun yang terjadi. Yuho melanjutkan kegiatannya menyusuri akademi Shrek yang meskipun ada perubahan di sana-sini, tetap meninggalkan rasa familiar di hatinya. Ketika masih asyik jalan-jalan itulah, Yuho melihat seorang gadis bercadar dengan rambut biru kemerah mudaan dan penampilan itu mau tidak mau langsung mengingatkannya kepada Wando. Yuho berusaha mengejar si gadis bercadar, namun langkah mereka selalu berselisipan hingga akhirnya Yuho kehilangan jejaknya sama sekali. Yuho memeriksa cadar yang ada di genggaman tangannya, membuat pemuda itu menemukan nama Wang Kyo-er yang langsung mendorongnya berpikir bahwa gadis yang baru saja dia lihat adalah kakak perempuan Wandong yang pemuda itu ceritakan di pertemuan terakhir mereka. Karena tidak bisa menemukan jejak Wang Kyo-er, Yuho pun menyerah untuk mencarinya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju halaman dalam akademi karena dia sudah tidak sabar untuk bertemu teman-temannya. Yuho mengayuh sepedanya dengan semangat ketika melintasi jembatan Shrek dan bertegur sapa dengan siapapun yang dia temui sepanjang jalan. Tempat yang Yuho tuju tidak lain adalah asrama tempatnya dan Wandong menginap sejak pertama kali menjadi murid baru. Dan setelah mengebut dengan sepeda pancalnya, Yuho pun segera membuka kamarnya dan Wandong namun tidak menemukan siapapun di sana. Apa yang Yuho temukan hanyalah sebuah sisir dan selembaran pamflet berisi informasi tentang festival perjodohan Dewa Laut. Ketika itu Yuho melihat Pak Guru Pan Yu dan Bu Guru Joey dan buru-buru menanyakan keberadaan Wandong. Namun kedua guru itu tidak memberikan informasi sama sekali dan justru menyarankan Yuho menunggu sampai festival Dewa Laut dimulai, membuat Yuho semakin penasaran. Acara macam apa sih festival Dewa Laut itu teh? Ketika itulah Susansi yang entah datang dari mana tiba-tiba menjelaskan bahwa Festival Dewa Laut adalah sebuah acara perjodohan khusus untuk murid halaman dalam dan menceritakan bagaimana ada begitu banyak pasangan yang lahir dan langgeng seumur hidup dari acara perjodohan Akademi Shrek tersebut. Yuho awalnya bertanya-tanya kenapa Wandong mengikuti acara semacam itu, namun kemudian Yuho teringat jika Wandong sudah dikenal sebagai cowok idola sejak pertama kali masuk akademi, dan dengan reputasi besar semacam itu, Yuho yakin jika sohibnya yang super ganteng meskipun aslinya betina itu pasti akan mendapatkan popularitas luar biasa di Festival Dewa Laut nanti. Sementara Yuho masih mencerna informasi tentang Festival Dewa Laut, dua senior 7 monster Shrek mereka yaitu Sisi dan Ling Longchen juga sedang membicarakan hal yang sama, di mana Sisi bertanya apakah Ling Longchen akan mengikuti Festival Dewa Laut berhubung sang putri es itu merupakan salah satu dewi kecantikan di Akademi Shrek. Ling Longchen jelas sudah banyak mendengar tentang kehebohan Festival Dewa Laut, namun memilih untuk tidak berkomentar dan geleng-geleng kepala saja ketika mendengar pertanyaan Sisi, sebelum kemudian berbalik pergi dan justru menuju Tugu Pahlawan Shrek yang mengukir nama rekan 7 monster Shreknya Yao Hao Xuan serta tunangannya Ryu Liming yang telah gugur di medan perang dan membuatnya merana seumur hidup.
Oke, singkat cerita siang hari telah berlalu, matahari tertidur, dan malam hari pun tiba ketika halaman dalam Akademi Shrek telah dipenuhi keramaian yang sudah tidak sabar untuk menanti pembukaan Festival Dewa Laut. Jalanan Akademi telah padat merayap oleh gelombang manusia ketika Yuho menuju Danau Shrek yang menjadi lokasi pusat dari pelaksanaan Festival Dewa Laut. Lampion-lampion seperti kunang-kunang raksasa berterbangan di sekitar pavilion Dewa Laut membuat suasana semakin semarak ketika Yuho melihat Danau Shrek telah dipenuhi dengan teratai merah muda mengambang, di mana teratai-teratai itu akan menjadi tempat bagi para peserta perjodohan mengambil tempat untuk berpartisipasi dalam festival. Sudah banyak laki-laki, banyak murid-murid yang berdiri di atas teratai ketika Yuho tiba, di mana pemuda kekaisaran Xinglo itu celengukan mencari di mana sohibnya alias Wandong berada. Susansi mendorong Yuho untuk mengambil satu tempat di atas teratai dan bertemu dengan Heceto yang tanpa diduga-duga ternyata menyimpan perasaan pada salah satu murid pavilion Dewa Laut alias halaman dalam Akademi Shrek. Baru setelah seluruh peserta laki-laki berkumpul di Danau Shrek, kuncup teratai yang lebih indah muncul dari dalam air sebelum kemudian mekar dan menunjukkan sosok-sosok kecantikan yang seluruh wajahnya tertutup oleh tudung putih menari di bawah sinar rembulan. Pinggang ramping dan halus menyihir semua pasang mata yang tertuju ke tengah Danau Shrek, memperhatikan bagaimana sosok-sosok kecantikan yang kemungkinan besar merupakan para peserta perempuan yang mengikuti festival perjodohan. Sorak-sorai penonton terdengar menggema di seluruh pavilion Dewa Laut ketika peserta perempuan selesai menari sebelum kemudian digantikan dengan kemunculan dua pembawa acara festival Dewa Laut, yaitu Sisi dan juga Bebe. Sisi memberikan preambul dan kata-kata pembuka di mana festival perjodohan Dewa Laut ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu para murid demi terbebas dari kejombloan dan menemukan cinta sejati mereka. Baru setelah semua persiapan telah selesai, kedua pembawa acara pun mengumumkan bahwa festival Dewa Laut resmi dimulai. Wang QR. Akhirnya guys, bentukan Wandong versi cewek yang asli bakal mulai menampakkan dirinya ya guys ya. Nah sebelumnya kita udah lihat nih Wang QR yang kalau sekilas emang bentukannya tuh plek-ketiplek Tang Wutong ya. Tapi ternyata Wang QR ini tuh karakter yang agak rumit ya guys ya. Dia berasal dari Tang Wutong, tapi bukan Tang Wutong itu sendiri. Ayo loh, puyeng nggak kalian? Ya penasaran dengan identitas asli Wang QR dan kemunculan Tang Wutong yang asli? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakra Diva mengucapkan bye-bye.